Halo, kali ini saya FR Channel akan membawakan alur cerita dari The Baby Boss. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa like, comment, share, dan like. Film ini mengisahkan tentang tim bocah 7 tahun yang iri saat orang tuanya lebih perhatian pada adiknya. Ia segera sadar, ternyata adik bayinya bisa berbicara. Tim yang sudah terbiasa dimanja oleh orang tuanya terpaksa harus berbagi kasih sayang dengan Bos Baby. Kehadiran Bos Baby membuat hari-hari tim berubah menjadi 180 derajat. Keduanya pun bekerja sama untuk menggagalkan rencana jahat CEO, Papi Cop. Baik, tanpa banyak basa-basi kita mulai ceritanya. Alur cerita diawali dengan Tim, anak laki-laki dari Templeton. Dia merupakan anak periang dan memiliki imajinasi tinggi. Dia sangat senang orang tuanya yang sangat menyayanginya. Setiap harinya dia selalu bermain dengan ayah dan ibunya. Hingga suatu hari ada kedatangan tamu misterius yang turun dari taksi. Tim yang melihat tersebut langsung keluar dari kamarnya yang terletak di lantai atas. Bayi ini ialah Bos Baby. Dengan cepat Tim menuju ke lantai bawah. Dan ternyata orang tuanya telah bertemu dengan bayi tersebut. Bayi tersebut terasa aneh menurut Tim, layaknya orang dewasa yang berada di tubuh anak kecil. Dan diawali hari itu, hari-hari Tim telah berubah di mana semua perhatian orang tuanya Tim tertuju kepada bayi itu. Di mana ia menginginkan sesuatu, semua orang berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Di mata Tim, bayi ini sangat aneh. Dan ia berusaha menjelaskan semuanya kepada orang tua Tim. Dimulai dari mengapa bayi ini memakai jas dan membawa koper. Orang tua Tim tidak mengerti apa maksud dari perkataan Tim. Tim berusaha untuk tidak memperdulikan bayi itu. Tim berharap kedua orang tuanya membacakan cerita dari buku cerita dan susu hingga ia tertidur. Namun orang tuanya tak kunjung datang. Dan Tim berusaha mengecek kedua orang tuanya yang sudah tertidur di depan TV. Lalu Tim mendengar suara telepon berdering. Ia mengira telepon di rumahnya berbunyi. Ternyata suara itu bersumber dari tempat lain. Dan ia berusaha mencari tahu di mana suara itu berasal. Tim pun kaget setelah melihat asal suara berat itu. Ternyata suara itu berasal dari bayi Bos Baby yang sedang asik berbicara dengan seorang di telepon. Bos Baby yang kaget tidak bisa berkutik. Setelah Tim mendengar semua perkataan Baby Boss, Bos Baby mengancam untuk mendapatkan semua perhatian dari orang tua Tim. Keesokan harinya, Tim mendapatkan sebuah ide. Ia lalu berusaha mengumpulkan bukti-bukti bahwa Bos Baby bisa berbicara. Tim berusaha merakit alat untuk merekam pembicaraan dari Bos Baby. Setelah siap, ia lalu meluncur ke lantai bawah untuk memata-matai. Setelah ia ke lantai bawah, ia tergelincir dikarenakan ada sebuah mainan. Tim yang kaget melihat hal itu, ada banyak bayi berkumpul di sekelilingnya. Dia pun sangat kaget dan berteriak hingga orang tua Tim datang. Dan orang tua Tim menjelaskan bahwa mereka sedang bermain bersama. Bos Baby memberitahu Tim bahwa mereka sedang mengadakan rapat, di mana isi dari rapat itu menyatakan bayi sedang kehilangan perhatian dari orang dewasa, di mana orang dewasa lebih memilih anjing lucu dibandingkan bayi mereka. Mereka berusaha menghancurkan perusahaan penghasil anak anjing itu yang akan meluncurkan salah satu jenis anjing barunya yang dapat mengancam perusahaan Baby Corp. Tim diam-diam mendengar pembicaraan mereka dan ia mendapatkan info yang diinginkan. Dengan segera ia berusaha memberikan kaset itu kepada orang tuanya. Tetapi Tim tertangkap basah oleh Bos Baby dan bayi lainnya. Mereka berusaha mengambil kaset itu dari tangan Tim. Mereka saling kejar-kejaran di halaman belakang. Tim berhasil mendapatkan kasetnya kembali, dan ia berusaha mencari orang tuanya di dalam rumah. Sayangnya ia tidak menemukan orang tuanya, dan Tim menemukan Bos Baby yang sedang menunggu di ruangan kerja tersebut. Bos Baby dan Tim bertengkar untuk mendapatkan kaset itu, dan Bos Baby yang membawa lem-lem boneka kesayangan milik Tim itu rusak, hingga membuat Tim menjadi marah. Lalu dengan cepat ia membawa Bos Baby ke kursi goyangnya,
dan ia berusaha melempar Bos Baby keluar dari rumahnya. Saat ia menarik Bos Baby keluar, kedua orang Tim masuk ke dalam dan melihat Tim yang berusaha melemparkan bayinya keluar. Kedua orang tua Tim memberikan hukuman, di mana hukuman itu mengharuskan Tim dan adiknya akur kembali. Tim sangat tersiksa dengan hukuman ini, yang mengurungnya di kamar. Ia bahkan mendengar lagu-lagu yang selalu dinyanyikan oleh orang tuanya untuknya, tapi kali ini lagu-lagu tersebut dinyanyikan untuk adiknya. Tak lama kemudian, Bos Baby bertemu dengan Tim, dan ia mengajak Tim bekerja sama. Dalam misi ini, Bos Baby lalu mengajak Tim ke perusahaan Baby Corp yang sesungguhnya. Tim yang takjub dengan apa yang ia lihat, di mana para bayi sedang bekerja di sebuah kantor layaknya orang dewasa. Bos Baby menunjukkan beberapa lukisan Bos Baby sebelumnya yang berhasil memimpin perusahaan Baby Corp itu. Jika ia berhasil menjalankan misi ini, ia akan kembali ke kantor dan tidak akan mengganggu Tim lagi. Namun jika misi ini gagal, ia akan kembali menjadi bayi normal dan akan menemani Tim selamanya. Tim pun berusaha untuk membantu Bos Baby menjalankan misi itu dan mendapatkan kemenangan bagi mereka berdua. Mereka sudah mencari tahu tentang informasi dari Puppy Corp yang dimana orang tuanya bekerja di Puppy Corp itu. Beberapa saat kemudian Tim menemukan brosur di mana itu ajakan untuk membawa bayi ke tempat kerja, dan mereka berusaha ikut agar dapat ke Puppy Corp dengan mudah. Mereka berdua berusaha untuk akur agar mereka diajak orang tuanya dibawa ke kantor. Tim dan Bos Baby kemudian mencoba akur selayaknya kakak dan adik. Kedua orang tua Tim kaget dan senang melihat mereka akur. Tim melakukan berbagai cara dari menyuapi dan mengganti baju dan bermain bersama dengan Bos Baby. Mereka berdua juga memakai baju kembar dan membacakan buku sebelum tidur. Kedua orang tua Tim mengajak mereka ke Puppy Corp. Tim sangat senang karena rencananya berhasil. Lalu ia bersiap-siap ke perusahaan itu. Sesampainya mereka di Puppy Corp, mereka melihat anak anjing yang sangat lucu di mana-mana. Tim dan Bos Baby mengendap-endap untuk mendapatkan informasi terkait anak anjing yang akan diluncurkan itu. Tim meminta Bos Baby menyamar menjadi anjing untuk masuk ke ruang informasi. Tetapi ia tertangkap oleh pihak keamanan dan ia berusaha menjilati petugas itu agar dikira ia anjing sungguhan. Mereka menemukan tulisan dilarang masuk, yang berarti di mana mereka harus masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan, mereka menemukan berkas yang mereka cari. Tim dan Bos Baby berdebat terkait jebakan itu. Jika mereka mengambil berkas itu, mereka menakutkan akan adanya jebakan. Mereka mencari berkas yang sama untuk menggantikan berkas itu, yang harus berbobot sama untuk ditukar dengan berkas tersebut. Setelah berhasil menukar, Bos Baby menjatuhkan air liur yang mengenai kertas tadi. Mereka kemudian masuk ke dalam jebakan, dan ternyata mereka masuk ke jebakan yang disiapkan oleh Francis yang merupakan Bos Baby kolosal. Francis menjelaskan mengapa ia menjadi jahat. Dahulu ia merupakan eksekutif di Baby Corp. Dengan berjalannya waktu, ia menjadi tua, dan formulanya tidak berhasil kepadanya dikarenakan ia memiliki alergi terhadap laktosa. Ia dibuang dari Baby Corp ke keluarga yang berada di pedesaan. Mulai saat itu, dia merencanakan untuk membalas apa yang telah ia alami di Baby Corp dengan program Forever Puppy, di mana ia berpikir bahwa bayi dapat menjadi dewasa, tua, dan mati, melainkan tidak dengan puppy atau anak anjing. Ia akan selalu disayangi dengan menggantikan posisi bayi yang akan membuat Baby Corp hancur. Francis berusaha mengajak orang tua Tim ke Las Vegas untuk meluncurkan anak anjing baru ini, dan ia juga mendatangkan pengasuh bayi yang bernama Eugene yang merupakan saudara laki dari Francis. Hal ini dikarenakan agar Tim dan Bos Baby tidak menggagalkan rencana dari Francis. Tim dan Bos Baby dikurung di kamar oleh Eugene. Tidak lama berselang, Bos Baby kembali ke bayi normal jika ia kehabisan formulanya, karena formulanya itu telah diambil oleh Francis. Tim berusaha melumpuhkan pengasuh mereka. Mereka berusaha membuat cairan muntahan bayi.
Bos Baby menyamar agar terlihat pucat dan ia memuntahkan cairan itu ke wajah Eugene. Dan mereka berdua berhasil keluar dengan sepeda yang dikendarai oleh Tim. Lalu Bos Baby menelepon kawan-kawannya untuk menghalangi pergerakan dari Eugene yang mengejar mereka. Eugene yang mengejar Tim dengan skateboard berhasil menyusul Tim. Tim yang berhenti dikarenakan lampu merah kebingungan, dan ternyata teman-teman dari Bos Baby muncul untuk menghalangi Eugene. Serangan pertama dilakukan oleh Jimbo, di mana ia melompat ke dada Eugene dan menyerang menggunakan mainannya. Jimbo yang marah karena mainannya yang rusak mencabut alis mata dari Eugene, tetapi hal itu bisa diatasi oleh Eugene. Serangan kedua dilakukan oleh Trip Squad dengan serangan beruntun. Eugene menarik mainan pemadam kebakaran dari Trip Squad. Serangan yang dilakukan oleh para bayi itu dapat dilalui oleh Eugene dan kembali mengejar Bos Baby. Tim dan Bos Baby langsung tancap gas hingga ban tambahan mereka copot. Tim pun berkhayal bahwa mereka layaknya mengendarai perahu dan dikejar paus, yaitu Eugene. Di perjalanan mereka akan ada kereta api yang melewati di depan Tim dan Bos Baby. Ini membuat mereka tanpa ada pilihan lain mengambil jalur gundukan pasir untuk melalui kereta itu. Sedangkan Eugene menabrak gundukan pasir itu. Sesampainya di bandara, mereka langsung masuk dengan sepedanya. Tim langsung menyusul orang tuanya dan tanpa ia sadari, adiknya tertinggal di belakang. Dan Bos Baby kembali menjadi bayi normal. Tim pun kembali dan ia menggendong adiknya. Mereka hampir menyusul namun Francis mencegahnya dan segera masuk ke dalam pesawat. Mereka berdua gagal untuk mencegah kepergian orang tua mereka. Tim dan Bos Baby bertengkar dikarenakan mereka tertinggal dari orang tua mereka. Bos Baby menyalahkan Tim karena ia mengendarai sepeda sangat lama. Sedangkan Tim menyalahkan Bos Baby karena hanya peduli dengan Baby Corp saja. Sampai akhirnya Tim mengatakan bahwa Baby Boss tidak perlu dilahirkan di muka bumi ini. Bos Baby pun pergi meninggalkan Tim. Beberapa jam kemudian, Bos Baby kembali membujuk Tim untuk menghentikan Francis. Mereka berpendapat tujuan mereka sama untuk menghentikan Francis. Beberapa saat kemudian, mereka mencuri baju salah satu penumpang yang akan terbang ke Las Vegas. Sesampainya di pesawat, Tim kaget karena kursi pesawat banyak yang kosong. Bos Baby pun memberitahu bahwa ini adalah kelas bisnis, jadi tidak perlu banyak penumpang. Saat pesawat akan lepas landas, Tim merasa ketakutan. Dan Bos Baby menggenggam tangan Tim untuk menenangkannya. Sesampainya di Las Vegas, ternyata Eugene juga ikut ke sana menggunakan pesawat tersebut. Di bandara, Tim dan Baby Boss menyamar untuk meminta bantuan para pramugari untuk dapat menumpang hingga ke Corp Festival. Sesampainya mereka di sana, Forever Puppy sudah diumumkan. Francis dan orang tua Tim sedang di atas panggung. Para penonton pun terkesima dengan anak anjing tersebut, membuat mereka maju ke depan dan meninggalkan anak-anaknya. Francis dan orang tua Tim pun melihat Tim bersama Bos Baby. Dengan cepat, Francis memasukkan orang tua Tim ke dalam kotak dan mengunci dari luar. Mereka mencoba menghalangi Francis yang akan meluncurkan para anjing ke seluruh dunia. Tim dan Bos Baby menemukan kotak besar yang dikunci. Tim mencari cara untuk membuka kotak tersebut. Dia berencana untuk membuka kumpulan para anjing di sebuah roket yang akan diluncurkan. Tim meminta bantuan Bos Baby untuk membuka itu. Tim takut akan Bos Baby yang akan kembali normal. Bos Baby meyakinkan Tim bahwa hal itu tak akan terjadi kembali. Tim dengan cepat melempar Bos Baby ke roket untuk membuka ruangan anjing itu. Bos Baby berhasil membuka kotak itu yang membuat banyak anak anjing keluar dan mendorong kotak yang berisi orang tua mereka. Melihat Bos Baby yang tertinggal di pintu roket yang terbuka, Tim berusaha menghampirinya. Bos Baby pun kembali ke dalam wujud bayi normal. Tim berusaha meminta Bos Baby untuk melompat, tapi Bos Baby tidak mengerti apa yang Tim katakan. Beberapa saat kemudian, Bos Baby pun melompat ke arah Tim. Francis pun keluar dari sebuah kolam yang berisikan susu formula yang membuatnya kembali ke wujud bayi kembali. Eugene pun menggendong Francis dan memberikan dot bayi lalu ia pergi. Tim dan Bos Baby menghampiri kotak yang berisikan orang tua mereka.
Setelah orang tua mereka keluar, mereka berpelukan satu sama lain. Mereka lalu pulang. Setelah sampai rumah, Bos Baby berkumpul dengan teman-temannya. Ia memberikan penghargaan kepada Stacky yaitu permen, dan Triplex mendapatkan troli, dan Jimbo mendapatkan kue, dan Tim mendapatkan boneka lem-lem yang sempat rusak oleh Bos Baby. Bos Baby kembali ke Baby Corp dan ia mendapatkan jabatan yang diinginkannya, sedangkan Tim kembali menjadi anak tunggal. Namun, mereka merasakan apa yang mereka kehilangan saat ini. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi terdapat perasaan yang menyelimuti keduanya, yaitu mereka merindukan satu sama lain. Tim mengirimkan surat kepada Bos Baby jika ia mau kembali, mereka bisa menjadi saudara selamanya. Film ini diakhiri kembalinya Bos Baby kepada keluarga Tim. Mereka pun tumbuh dewasa bersama. Sekian pembahasan alur cerita film The Boss Baby. Kurang lebihnya saya minta maaf. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time.